Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian dan juga Bapak Menteri Kesehatan dan teman-teman wartawan sekalian. Dari Satgas melaporkan beberapa hal. Yang pertama adalah kondisi kasus aktif kita ini termasuk kondisi yang sudah sangat baik. Hari ini tercatat 6,01%. Mohon ini bisa kita pertahankan, walaupun beberapa hari terakhir angka kesembuhan lebih kecil dibandingkan dengan angka positif COVID harian. Kemudian untuk angka kesembuhan itu sudah masuk di posisi 91,26%. Ini juga merupakan angka tertinggi selama Indonesia menghadapi COVID. Mohon ini kita pertahankan. Bapak Presiden berulang kali mengatakan setelannya sudah pas. Jangan sampai ada perubahan. Artinya pas di sini adalah gas dan rem. Ya, tugas kami bersama dengan Bapak Menkes adalah mengingatkan tentang pentingnya meminjak atau menekan rem bagi seluruh kepala daerah. Ketika terjadi kasus aktif, angka kematian yang tinggi, maka seluruh pimpinan, gubernur, bupati, wali kota dibantu oleh seluruh unsur-unsur yang ada di daerah untuk betul-betul mengetatkan aktivitas atau mobilitas masyarakat. Kemudian yang kedua, terkaitan dengan mudik. Bapak Presiden sudah beberapa kali menegaskan tentang ketentuan mudik, yaitu dilarang mudik. Dan keputusan ini diambil setelah melalui berbagai macam pertimbangan. Setelah mendapatkan begitu banyak masukan dan juga data-data yang dikumpulkan selama 1 tahun terakhir. Sehingga keputusan dilarang mudik ini mohon kiranya narasinya adalah narasi tunggal. Tidak boleh ada pejabat manapun yang berbeda narasinya dari narasi pusat. Ini adalah keputusan politik negara. Kepala negara adalah Bapak Presiden Jokowi. Mohon sekali lagi seluruh komponen bangsa untuk betul-betul mengikuti arahan ini. Karena apa? Karena kalau kita biarkan seperti tahun lalu kita terlambat memberikan pengumuman, maka akan terjadi peningkatan kasus 93%. Diikuti juga dengan angka kematian yang relatif cukup tinggi. Setelah Bapak Presiden mengumumkan larangan mudik ini, masih tetap ada 7% yang nekat akan kembali mudik. Bahkan sebelum Ramadan pun sudah ada yang kembali ke kampung halaman untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Sehingga kalau kita lihat, hampir semua provinsi di Pulau Sumatera mengalami kenaikan kasus, baik kasus aktif dan juga menurunkan angka kesembuhan serta meningkat sejumlah provinsi angka kematiannya. Oleh karenanya, khususnya kepada seluruh pejabat di Sumatera, di Pulau Sumatera, untuk betul-betul melakukan evaluasi secepat mungkin. Jangan sampai terlambat. Karena ketika terlambat melakukan pengetatan dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, maka kasus eksponensial ini akan tidak terkontrol. Seperti yang pernah terjadi di Jakarta pada bulan September dan Oktober tahun lalu. Setelah adanya pengendoran terhadap sejumlah kegiatan liburan, maka rumah sakit Wisma Atlet mengalami kepenuhan. Sehingga terjadilah antrian ambulans yang cukup panjang. Pengalaman-pengalaman ini diharapkan betul-betul menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak terulang kembali pada periode yang akan datang. Kita juga harus belajar dari beberapa negara, khususnya India. Saat ada pelonggaran terhadap kegiatan keagamaan, ritual keagamaan, dan juga kegiatan-kegiatan budaya, serta olahraga yang dikendorkan, maka kasusnya tidak terkontrol. Hari ini rata-rata per hari India mencapai kasus positif lebih dari 400 kasus. Ini harus menjadi catatan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, saya juga mengimbau bahwa tidak cukup hanya pemerintah saja yang mengajak kita larangan mudik, tetapi kita juga mengajak kepada orang tua, keluarga yang ada di kampung halaman
untuk juga mau menyampaikan pesan, jangan dulu kembali ke kampung halaman, jangan dulu liburan di kampung, jangan lebaran di kampung, bersabar. Bersabar ini adalah salah satu kunci kita untuk sukses mengendalikan COVID. Dengan bersabar, kita bisa menyelamatkan banyak orang, baik diri kita sendiri, keluarga kita, dan juga menyelamatkan bangsa kita. Termasuk juga mereka yang masih punya keinginan untuk mudik. Tolong sekali lagi kendalikan keinginan tersebut untuk bersabar, jangan mudik. Anda yang sudah memegang dokumen negatif COVID pun belum tentu selamanya akan negatif. Bisa jadi Anda akan tertular di dalam perjalanan. Dan ketika Anda kembali ke kampung halaman, tidak mungkin tidak melakukan kegiatan fisik, pertemuan fisik. Minimal ada salaman. Lebih dari itu, berpelukan. Padahal bisa jadi Anda sudah sebagai carrier, sudah terpapar COVID, dan sudah terinfeksi. Setelah sekian hari, keluarga di kampung bisa jadi terpapar COVID, tertular akibat pertemuan tersebut. Tidak semua daerah punya rumah sakit yang memadai. Tidak semua daerah memiliki dokter yang memadai. Akhirnya tidak tertolong, bisa meninggal dunia. Dan kasus seperti ini sudah terjadi di beberapa provinsi pada tahun yang lalu. Sekali lagi, komitmen pemerintah pusat harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Mari kita bersabar untuk tidak mudik kali ini. Termasuk juga apabila ada yang lolos, maka seluruh daerah sampai dengan tingkat RT RW mohon kiranya bersedia menyiapkan tempat-tempat karantina bagi mereka yang baru tiba dari berbagai daerah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, menyangkut masalah pemulangan pekerja migran kita. Ada 5 provinsi teratas yang akan menerima kedatangan pekerja migran, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara, termasuk beberapa provinsi lainnya. Nah, kami dari Satgas telah mendapatkan perintah dari Bapak Presiden untuk mengoptimalkan peran TNI Polri. Dan Bapak Presiden tadi mengarahkan agar seluruh kepulangan pekerja migran dipercayakan kepada Panglima Kodam di seluruh daerah. Mohon kiranya Bapak Pangdam bekerjasama dengan Bapak Kapolda bisa mengintegrasikan seluruh instansi pusat yang ada di daerah. Baik itu imigrasi, BP2MI, Dinas Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, dalam hal ini KKP, Bea Cukai, dan semuanya berada pada satu komando, sehingga memudahkan kita untuk melakukan kontrol terhadap semua pekerja migran yang kembali ke tanah air, termasuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum di bandara maupun pada saat keberangkatan dari bandara atau dari pelabuhan laut menuju ke tujuan. Kami rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.